Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Oji di channel Ojan Desain. Selamat datang buat kalian semua para siswa ya yang sedang pembelajaran daring. Nah, hari ini gue mau bantu kalian belajar fisika kelas 11 semester 1 ya, bab rotasi dan keseimbangan. Nah, buat lo yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe channel Ojan Desain dan nyalakan loncengnya. Thank you. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutan part 2-nya. Ya, part 2-nya itu kemarin part 1-nya kita udah sampai kecepatan sudut. Nah, sekarang kita akan masuk ke percepatan sudut. Nah, oke. Untuk percepatan sudut, kita tahu tuh pada gerak lurus ya. Pada gerak lurus kan ada juga percepatan kan. Nah, percepatan itu pada gerak lurus kan simbolnya adalah A, ya enggak? Nah, ini pada lintasan yang lurus. Nah, ingat kelas 10 kita udah belajar itu. Jadi kalian harus diingat-ingat lagi tuh pelajaran kelas 10. Nah, tapi untuk yang lintasannya berupa lingkaran atau geraknya rotasi, maka dia akan terjadi yang namanya perubahan, namanya percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini simbolnya A juga, tapi dia alfa seperti itu. Nah, ini bedanya gerak lurus yang lintasannya lurus dengan gerak rotasi yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, untuk mempermudah kalian untuk gerak rotasi berubah beraturan ya, ini ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Ini pola rumusnya sama. Jadi kalian harus ingat dulu yang GLBB. Kalau GLBB ingat, maka GRBB insya Allah ingat. Nah, kita tulis dulu nih untuk yang GLBB. Kita tahu untuk GLBB ya, rumusnya itu kan ada V ya kan. V kecepatan pada waktu tertentu ya enggak sama dengan itu VO ditambah AT ya enggak. Jadi ini adalah kecepatan pada waktu tertentu sama dengan kecepatan awal, ini V0 boleh, VO juga boleh, ditambah percepatan dikali waktu. Itu untuk GLBB ya, ingetin ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya jarak. Kita nyari jarak, itu berarti X pada waktu, jarak pada waktu tertentu sama dengan V0 atau VO T ya, ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini untuk XT-nya. Kita harus ingat-ingat dulu nih, kita tulis aja dulu 4-4-nya ya, biar kalian gampang nanti untuk GRBB-nya. Sekalian kalian belajar lagi ya untuk pelajaran kelas 10. Nah, selanjutnya kita juga bisa nyari VT kuadrat ya enggak? V pada waktu kuadrat sama dengan VO kuadrat, V0 kuadrat, atau ya sama aja, terserah kalian menyebutnya apa, ditambah 2, ini jika jaraknya ada, AX. Nah, ini untuk X nya jarak ya, T. Nah, ini untuk yang mencari kalau jaraknya ada nih X nya di sini ya. Terus kemudian baru kita bisa nyari X lagi jika A nya tidak ada gitu ya. Nah, sama dengan setengah, ada smooth guys, ntar dulu ya, setengah VO ditambah V dikali T. Nah, seperti itu. Ini rumus untuk GLBB. Ingat ini rumus ini. Nah, sekarang kita konversikan ke dalam gerak rotasi berubah beraturan. Nah, ini hampir sama, hanya kita ganti. Ingat nggak? Kemarin untuk kecepatan sudut itu kan kita pakainya omega. Nah, ini juga sama, pakainya omega. Jadi kalau misalkan GRBB, dari sini yang rumusnya nih. Lihat ya, kukunya panjang nih, sorry guys. Nah, ini, nah kita pakai ini aja lah ya biar enak. Yang ini nih, VT kita ganti omega. Jadi omega T sama dengan VO-nya kita ganti nih, berarti pakai omega O atau omega 0 ditambah A-nya kan kita ganti dengan alfa. Berarti sini alfa
T. Nah seperti itu. Nah bisa nggak? Gampang kan? Yang penting kalian hafal dulu GLBB baru bisa hafal GRBB. Selanjutnya kita XT. Kalau XT kan berarti theta ya, ya enggak? Untuk kalian ingat-ingat lagi lah, kalian harus nonton kecepatan sudut biar kalian paham theta itu apa. Jarak pada waktu itu atau di perpindahan sudut gitu ya, pergeseran sudut. Nah sama dengan VOT berarti apa? Omega 0 T ditambah setengah, A nya kita ganti jadi alfa, T nya kita kasih kuadrat. Ya enggak? Ini rumus kedua gerak rotasi berubah beraturan. Selanjutnya ada lagi nih VT kuadrat, berarti kita ganti dengan omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat atau O ya, sama aja ya, 2 ininya 2, alfa kita ganti, A nya kita ganti alfa, terus kita tambahin X nya itu kita ganti dengan theta ya enggak, baru di sininya T. Nah seperti itu. Selanjutnya jika kita mau mencari atau jika tidak diketahui percepatan sudutnya, maka kita bisa cari dari theta pada waktu tertentu setengah omega 0 ditambah omega dikali T. Nah ini rumusnya ya, ini rumusnya. Oke, ingetin ya, ini pola yang sama pada GLBB dengan GRBB. Ini gerak lurus berubah beraturan, yang ini adalah gerak rotasi berubah beraturan. Nah selanjutnya kita ada contoh soal nih untuk yang percepatan sudut gitu ya. Sorry. Nah untuk percepatan sudut ini ada sebuah contoh. Sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per second kuadrat. Jika mula-mula benda diam, tentukan kecepatan sudut benda setelah 5 sekon. Nah yang perlu kita ketahui di sini udah ada percepatan sudut. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut. Pakai rumus yang mana? Nah, di sini kan ada mula-mula ya, diam. Berarti dia apa? Omega 0 kan ya? Yang ini kan? Nah, kita bisa pakai ini nih. Ya enggak? Nah, ayo kita cari ya kecepatan sudutnya itu ya. Kita cari. Kita jawab ya. Untuk mempermudah kalian, ingat diketahui dulu di sini aja lah ya, biar gampang diketahui. Tadi ada apa? Ada percepatan sudut, berarti alfanya 2 ya enggak, radian per second kuadrat. Terus apalagi kecepatan mula-mula berarti omega 0 ya enggak, diam berarti omeganya 0 ya kan, karena diam awalnya kan. Nah nih mula-mula diam, berarti kalau diam itu omega 0 nya adalah 0. Terus apa lagi, setelah 5 sekon berarti T ya, waktu sama dengan berapa tadi, 5 sekon. Nah ditanyakan adalah apa? Kecepatan sudut. Ini ya kecepatan sudut, ditanya kecepatan sudut berarti omega ya enggak. Nah kita jawab, rumusnya pakai yang ini nih kayaknya nih. Nih pakai yang ini nih ya kan, ada alfa ada T nya ini. Oke kita mulai. Tapi iya bener ya, kita mulai ya. Rumusnya ini, inget ini ya, yang ini rumusnya omega T dalam kurung masuk pada waktu tertentu ya, ini nanti nggak usah iniin. Omega 0 ditambah alfa T, berarti kita tulis omega ya kan, kita cari ya, sama dengan W mula-mulanya 0 berarti 0 ya enggak, ditambah alfanya berapa, 2 ya, T nya berapa, 5. Wah gampang banget ini mah. Maka sama dengan 0 udah lah ya, 0 namanya 0 ya, 2 kali 5 berapa, 10, berarti ditambah 10, berarti kecepatan sudutnya adalah 10
ya enggak? Radian per sekon. Nah, begitu. Nah, ini adalah untuk percepatan sudut. Nah, pakai rumus yang ini pertama. Oke? Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah,